Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Omar. Selamat sore juga, Bunda. Selamat sore buat teman-teman. Selamat sore, pemirsa yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Sore ini pada kesempatan hari ini, alhamdulillah atas izin Allah, kita ketemu lagi, Omar ya. Iya. Jadi Udah lama kita ya. Udah lama, udah sekian purnama yang saya bilang tadi. Setelah beberapa bulan gitu ya, dan alhamdulillah ini on the spot ya, Omar ya. Iya. Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Ngaji bareng bersama Omar. Baik teman-teman, saudara-saudara semua yang dimuliakan Allah, tentunya kita sebagai manusia tidak luput dari banyak hal ya, Omar ya. Banyak kesalahan. Hilaf, udah enak lupa, ya kan, udah lupa tambah lupa lagi. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa merecharge, ya kan? Karena pada dasarnya teman-teman, kita sama-sama saling belajar bahwasannya kita diturunkan ke dunia ini, gitu Maria. Waktu itu kita sudah ada kajian itu, untuk bagaimana Allah menerima kita kembali dalam keadaan yang suci gitu ya Omar ya, dan bersih gitu, karena perjanjian kita pada saat ruh ditiupkan itu Omar ya, masih ingat ya? Masih ingat. Jadi bagaimana Allah itu akan menerima apabila kita sebagai hambanya itu dalam keadaan bersih dan suci, atau tidak lalai, betul. Mungkin bisa teman-teman melihat YouTube kita. Dan kali ini kita akan menyambung lagi gitu kan, terkait manusia pada dasarnya diciptakan di muka bumi ini dengan berbagai karakter, berbagai suku. Tentunya tidak luput Omar ya, diberikanlah amanah ya kan, dari Allah gitu kan. Bagaimana amanah-amanah yang sudah diberikan itu supaya bisa kita realisasikan menurut yang terbaik menurut Allah. Tentunya kalau menurut manusia petunjuknya melalui Al-Quran. Kali ini kita ngajinya santai teman-teman. Jadi berdasarkan dari Al-Quran kita akan bedah ya Umar, ayat bil ayat. Apa sih artinya gitu kan? Kita merepresentasikan ayat demi ayat itu untuk kehidupan kita setiap hari. Oke Omar, kita mungkin merujuk kepada itu tadi Omar ya, tentang amanah ya Omar ya. Monggo Mas, silakan. Ayuhal mu'minun wa ayuhal mu'minat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beberapa kesempatan yang lain, ketika ruh kita akan dikasih casing kendaraan yang akan berkiprah di bumi, ya. Lalu Allah kan bilang, alastu birabbikum, kan? Apakah aku ini Tuhanku? Apakah aku ini Tuhanmu? Lalu mereka jawab, kalau bala syahidna, sungguh kau adalah Tuhanku. Lalu Allah kasih pesan, jangan sampai nanti kau kembali ke aku, ke Allah, kamu mengatakan, saya lalai, saya lupa. Kemudian Buddha siapkan 35 ayat 37 dulu. Kemudian dia ngeles tuh Bunda tuh. Hadirin pemirsa, kan aku orang yang belakang, orang-orang tua kamilah yang menyekutukan. Masa aku ikut juga dibinasakan? Ngeles dia. Nah, ketika posisi dia lalai, apa yang terjadi? 35 tadi berapa ayat? 35 ayat 37. Ayat 37 ya? Ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Bunda, siapa yang berteriak? Mereka yang lalai. Betul. Yang tadi bilang ya, awas nanti kalau kembali ke aku dalam keadaan lalai. Arti lalai, dia tidak menjalankan fungsinya sebagai manusia, rahmatan lil alamin.
Langsung apa teriakannya? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Minta apa tuh Bunda? Minta dikeluarkan dari neraka. Minta dikeluarkan dari neraka. Bunda mau berteriak sekarang apa di neraka? Sekarang dong. Pemirsa mau berteriak gimana nih? Ya, apa dia permohonannya, teriakannya itu? Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Jadi dia bilang begini. Dia menyesal, jadi pengen mengulangi lagi. Mengerjakan, ingin berbuat kebajikan yang berbeda sama yang dulu saya kerjakan. Artinya mereka udah berbuat kebajikan, mereka udah berbuat kebaikan, tapi nyemplung. Kok bisa nyemplung? Nah, padahal berbuat kebajikan. Menurut siapa? Versi dia bisa jadi. Versi Alkatanya. Katanya. Versi disuruh-suruh orang. Betul. Nah, nanti akan kita bedah di lain kesempatan. Oke, Oma. Bagaimana jawaban Allah? Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Nah gitu Bunda, Allah bilang kan umurmu udah panjang. Belum panjang, kalau belum panjang dipanjangin. Untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi tanda kutip berpikir itu penting banget. Lanjut. Bagi orang yang mau berpikir. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Iya, udah banyak pemberi peringatan. Artinya sudah banyak pesan dari orang-orang pinter. Seperti ustadz, ustazah, kiai, habib, atau siapapun dia yang telah menyampaikan peringatan berdasarkan Al-Quran. Lanjut. Maka rasakanlah azab kami. Kata Allah gitu, Om. Terus? Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Nauzubillah min syarri. Zalim. Garis bawahi. Zalim. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Jadi hati-hati jangan sampai. Omar bisa bantu dia nggak? Nggak bisa, Omar. Mungkin. Bantu gimana nih maksudnya kalau sudah di kalau udah nyemplung nih, kan tidak ada seorang pun yang bisa bantu, ya kan? Tidak ada orang yang bisa bantu. Siapapun, termasuk suami yang sangat disayangi bisa bantu? Tidak bisa. Istri yang sangat mencintainya bisa bantu? Tidak bisa, selain dirinya sendiri. Para kiai, ustadz kumpul bareng bisa bantu? Tidak bisa. Tak ada seorang pun. Mau berteriak sekarang apa nanti? Sekarang, Umar, harus kita ingatkan. Nah, mari kita lihat. Amanah ini 33 ayat 72. 33 ayat 75. Tadi tidak 72 ya? Ya 33 ayat 72. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, atau mereka keberatan, Umar. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Ulang lagi Bunda, saya kemas. Sesungguhnya. Tahan. Kalau sesungguhnya serius nggak Bun? Serius. Sungguh saya ingin menolong kamu. Serius nggak? Sungguh-sungguh, betul. Tapi setelah ada rezeki, pas ketemu lupa. Banyak nggak? Wah itu. Tolong bantu aku pinjami uang. Nanti aku ganti secepatnya. Ini kayaknya Omar mau curhat ya? Pas udah dapat duit, utang lupa nggak? Pada umumnya. Tapi kita tidak dong. Ini bukan sekitaran kita, teman-teman kita baik-baik semua. Ini teman-teman kita di luar NKRI. Oh iya sih. Kami telah menawarkan amanah kepada langit. Tahan. Kami. Siapa itu kami? Allah. Semua aparatnya. Semua para malaikat, para nabi, orang-orang yang dipilih. Jadi dia mewakili banyak kami. Menawarkan amanah. Amanah nih tanda kutip, nanti kita bahas itu amanah. Kepada langit. Nih kita dialog ya. Langit, sini.
ngit-ngit. Kata nih ya. Kalau Omar lagi di kampus itu ya biar komunikatif sih. Ini mah dialog ya. Langit-langit sini, mau nggak aku tawarkan amanah untukmu? Terus selain langit siapa lagi? Bumi dan gunung-gunung. Bumi, bum. Mau nggak aku tawarkan amanah kepadamu? Itu sesuatu yang luar biasa loh amanah. Ya. Selain bumi apa tadi? Dan gunung-gunung. Gunung. Nggak apa-apa ya, kita bedah Quran supaya kita mengerti, memahami. Ditawarkan amanah. Lalu mereka apa jawabannya? Tetapi mereka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena keberatan, Omar. Tidak, aku tidak mau. Langit juga bisa di perumpamaan. Langit itu juga bisa perumpamaan orang yang hanya memikirkan logika, kecerdasan, merasa pintar, merasa lebih tinggi. Dia nggak mau. Ya. Makanya kita harus punya sebagai manusia mempunyai karakter-karakter itu nanti. Bumi juga perumpamaan. Mereka yang perasaannya dalam banget. Ya, apakah perasaan emosionalnya, perasaan egonya, lalu ngasih amanah apaan sih itu kecil kan gitu ya. Dia menggampangkan gitu ya. Menggampangkan. Gunung, orang yang kuat, mungkin kaya raya, punya segala macam, punya kekuasaan, punya, tidak mau juga, khawatir alasannya, aku tidak bisa. Nah, lalu si amanah itu diapain? Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Oleh siapa? Oleh manusia. Manusia apa gajah? Manusia. Gajah gede kan? Gedean mana gunung sama manusia? Besaran mana gunung sama manusia? Kalau real gunung, iya, tapi nggak sanggup. Real fisiknya gunung, tapi biasanya manusia egonya lebih tinggi daripada gunung. Nah itu. Nah, dipikulah oleh manusia. Namun, lanjut. Oke. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kok bisa, Omar? Ini kayaknya banyak teman-teman yang kalau baru ikut kajian ini mereka bingung ya. Karena kita membedahnya kan banyak Al-Quran itu bahasanya yang sebetulnya banyak tadi perumpamaan gitu. Ya. Karena waktu sih ya. Iya, betul. Biasanya kan Omar diawali dengan bertahap. Ini kebetulan pemirsa sudah yang kesekian kalinya. Jadi kalau misalnya mau lihat di YouTube nih, iya, kita udah lama sih nggak ada lagi nih, baru tayang nih. Ada Mbak Titi. Nggak ada Mbak Titi. Nah sekarang Jolim. Tapi sebelum kita ke Jolim, paling tidak ada 55 karakter Jolim. Ini saya belajar dari beberapa teman ini. Di sini ada 315 ayat yang terkait dengan Jolim. 315 ayat yang terkait dengan Jolim. Itu kalau diperes dari 315 ada 55 karakter manusia. 55 karakter manusia yang berperilaku jolim. Nanti kita akan bedah tuh. Tapi sabar. Kita review dulu, kita ingatkan. Salah satu orang yang tidak jolim adalah mensyukuri nikmat. Yang tidak zolim termasuk adalah salah satu yang mensyukuri nikmat. Karena apa? Ada konsekuensi bagi yang mensyukuri dan bagi yang tidak mensyukuri. Baik. Masing-masing semua ada ini ya. Oke, surat ke-14 ayat 7. Surat ke-14 ayat 7. Sebelum kita beranjak ke karakter 55 karakter jolim ya. Surat ke-14 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan ingatlah. Disuruh apa Bunda? Ingat. Kenapa disuruh ingat? Ingat. Kenapa disuruh ingat? Manusia pada dasarnya lalai. Banyak yang dan lupa. Lanjut. Ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Terus? Tetapi jika kamu tidak atau kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka pasti azabku sangat berat.
Dan tidak ada orang yang menolong pun. Kamu di situ siapa? Kita yang racun, yang baca. Maaf, ganti kamunya. Saya. Dan saya. Sebut saja namanya. Karena Quran ini Yesusnya untuk mengingatkan kita ya, bukan hanya pemirsa. Betul. Kita disuruh ingat. Ya, kita ganti. Karena kita sedang dialog. Kamunya. Ya. Dan ingatlah kamu Yanti. Dan Omar dan juga dong. Omar. Ulang lagi ya, yang tegas dong. Supaya aku lebih mau berubah. Ulang lagi. Dan ingatlah kamu Omar. Iya. Aduh. Enak aja. Masa sendirinya udah suci. Ya enggak kan belum Omar. Oke, ulang lagi. Dan ingatlah Omar. Dan juga Yanti. Oke. Dan juga semuanya. Dan juga semua teman-teman. Terus. Ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya. Ya. Jika kamu bersyukur. Jika Omar. Yanti. Dan semua bersyukur. Maka. Aku akan menambah nikmat kepada kalian semua. Ditambah nggak? Ditambah. Yang tadi mobilnya 1 ditambah nggak? Iya, Masya Allah. Yang tadi pangkatnya PL2 naik nggak? Jadi kapten. Yang tadinya kapten naik nggak? Kalau bersyukur. Nanti kita bedah. Nah, ada lagi cara bersyukur apa nanti? Siap. Artinya mengurai dari kalimat bersyukur tadi, Omar. Makin kita banyak bersyukur. Iya. Ini kalau nggak pas mungkin Omar bisa ini ya perbaiki. Akhirnya karena kita banyak bersyukur, jadinya pintu atau rahmat Allah selalu datang kan gitu Omar. Iya, dari langit dan bumi. Betul. Makanya tadi yang tadinya punya ini pengen sesuai dengan doanya kan Omar. Kita 1 dikasih 2, dikasih 3. Supaya apa Omar? Supaya bisa mentaati semua perintah Allah. Iya, luar biasa Ustadz. Bunda ya, udah jadi Ustadz nanti sebentar lagi. Ustazah maksud saya itu ya. Tapi ingat, lanjut. 23 ayat 78. 23 ayat 78. 23 ayat 78. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, iya, penglihatan dan hati nurani. Iya. Tetapi sedikit sekali saya bersyukur. Saya juga. Itu. Ya. Jika kita tidak bersyukur, ayat yang belum kemana tadi berteriak di dalam neraka. Aduh ya Allah. Kalau ingat itu langsung mau marah dulu, ya. Tapi namanya manusia betul ya, tempatnya lalai, lupa, alhamdulillah ya. Oke. Mudah-mudahan kita dijaga amanah. Iya, ya. Amanah itu diserahkan kepada manusia karena langit, bumi dan gunung tak sanggup. Tidak sanggup. Mereka berteriak, tidak sanggup. Tidak sanggup. Makanya lebih baik, kata gunung, aku lebih baik berdiri saja, tidak kemana-mana. Walaupun badanku besar, aku hanya mengeluarkan lahar saja. Mau 5 jam aja, Bunda jadi gunung, gunung jadi Bunda. Setelah 5 jam atau 1 jam tukeran, insya Allah gunung gak mau. Tidak sanggup ya. Bersyukurlah kita jadi manusia. Ya. Nah, orang yang bersyukur pasti dia mulia. Pasti dia mulia. Janji Allah itu pasti. 17 ayat 70. 17 ayat 70. Ayat 70. 17 pasti dia mulia. Ya, baik. 17 ayat 70. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Nah, Bunda nih anak cucu Adam apa anak cucu jerapah? Buat nih anak cucu. Kita anak cucu Adam, jadi mulia nggak Bunda? Ketika kemuliaan kita error, lanjutkan dulu itu ayat. Oke. Dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Coba, itu manusia lebih tinggi derajatnya dari gunung, dari langit dan dari ciptaan Tuhan yang lain.
Manusia pada dasarnya makhluk yang sempurna. Iya, tergantung manusia itu mau mengambil yang sempurna tadi atau sebaliknya. Nah, oleh karena itu manusia sempurna, manusia itu mulia, harus mempertahankan kemuliaannya. Betul. Dengan cara ya, sejak lahir dia diberikan oleh Allah 3 potensi. 32 ayat 9. Kita belum ke karakter jolim ya. Ini dulu nih, rasa syukur dulu. Karena jolim itu dipengaruhi oleh 3 potensi. Apa itu 3 potensi? 32 ayat 9. Ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah, dia kan? Iya. Allah yang mana? Kemudian Allah menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, banyak ayat ya Omar yang menjelaskan untuk ini ya. Itu di dalam perut itu udah ngingetin. Ini kalau 3 potensi ini tidak disyukuri, nanti apa nih? Maksudnya apa disyukuri? Nanti kita akan bedah. Akan lalai. Dan pasti akan jolim. Ya, pas udah dilahirkan, diingetin lagi Bunda. 3 potensi itu. 16 ayat 78. 16 ayat 78. Diingatkan lagi sama Allah. Ya, ketika dia udah dikasih 3 potensi, ketika jasadnya udah mulai sempurna. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Lahir dong. Lahirnya. Lanjut. Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Masya Allah. Ketika lahir tuh, Allah udah membisikkan, ingat ya, 3 potensi, pendengaran, penglihatan, hati nurani, agar disyukuri. Ternyata apa yang dimaksud disyukuri, kita harus ingat di 7 ayat 179. 7 ayat 179. Kita bukan mengulang-ulangi, tapi banyak ayat menjelaskan itu, Pak ya. Iya. Surat ke-7 ayat 179. Apa yang harus kita lakukan terhadap 3 potensi? Baik. Oke. Surat ke-7 Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Nah, kita manusia juga berpotensi dan nyemplung. Siapa? Ini dia. Lanjut. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Bunda, ayat-ayat Allah terkumpul di mana sekarang? Masih banyak nggak saudara-saudara kita yang lupa hatinya untuk memahami? Hati. Gak cuma baca Omar ya, tapi dikaji gitu. Iya, memahami. Ya diawali membaca lah. Membaca, mengartikan, dan memahami esensinya apa sih ini gitu ya. Dan udah tahu dilaksanakan. Kalau dilaksanakan insya Allah selamat. Betul. Direpresentasikan di kehidupan kita setiap. Nah, tapi tidak. Nah, nanti ngaruh. Oke. Lalu selain hati apa lagi? Tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, terus? Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Siapa dia itu? Mereka seperti hewan ternak. Bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah, lalai, nyemplung kemana itu, baru berteriak, keluarkanlah aku, agar hatiku, pendengaranku, penglihatanku ingin memahami ayat-ayat Allah sebagai rujukan dalam kehidupan saya berbuat. Harus berbuat seperti apa? Ya rujukannya dari Al-Quran.
ternyata sedikit sekali kalian bersyukur. Ya, betul. Tuhanku. Gitu. Jadi iblis ngobrol sama Tuhan. Iblis ngobrol. Iya, masa kita yang soleh sama soleha enggak? Bisa ngobrol. Iblis aja bisa ngobrol. Apa obrolannya? Lanjut. Oke. Tuhanku, kata iblis, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Ini iblis ya, bukan saya loh ya. Iya. Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Kejahatan terasa indah, jorokin temennya indah nggak? Ada kayak semacam kepuasan, ngomongin orang yang jelek-jelek juga mengambil hak orang indah nggak? Betul, termasuk. Jadi provokator indah nggak? Nah itu dia, karena setan sudah bermain, iblis sudah bermain. Energi negatif itu. Energi negatif, energi iblis kan. Iya, kalau nggak siap bisa keseret. Nah, lanjut. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Termasuk Omar nggak? Bisa jadi. Nah. Oke, Omar lanjut Omar. Kita mau bahas yang mana lagi? Jadi kita bisa nggak digoda? Sangat bisa. Bisa nggak membunuh karakter orang? Sangat bisa. Iblis bilang, aku akan menyesatkan mereka termasuk aku. Kita harus bisa berlindung. Bagaimana caranya? Oke, bagaimana Omar caranya? 41 ayat 36. 41 ayat 36. Pemirsa boleh buka Quran. Ya, bantu baca juga bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika setan mengganggumu, Munya siapa? Ganti dong. Jika setan menggangguku dan Omar, apa yang harus gue lakukan kalau mengganggu ini? Oke. Lanjut. Dan dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Berlindungan kepada Allah apa kepada atasannya? Kepada Allah. Terus? Sungguh, dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Jadi Allah tahu nggak, lu lagi minta perlindungan ke gua atau yang lain? Iya betul. Makanya Allah tuh pencemburu ya. Ngapain sih orang saya besar, maha kuat, maha adil, maha pemurah. Ke dia juga. Ke dia juga. Kan gua udah bisikin. Bersyukurlah. Gunakan pendengaran, penglihatan hati. Dalam perjalanannya tuh PPH, pendengaran, penglihatan, hati, jadi panca indera dan akal. Nah, surat ke-7 ayat 200 dan 201. Surat ke-7 ayat 200 dan 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika setan datang, datang nih, udah datang nih. Datang dan menggoda. Oh, udah datang, ya, udah datang dia nih dalam wujudnya orang ganteng, ya nggak? Tapi hatinya iblis, ngegangguin, ngajak bisnis bisa nggak? Bisa jadi. Duitnya nyemplung bawa lari bisa nggak? Iya. Banyak yang demikian. Saya pernah juga ngalamin soalnya Omar. Nah, urusan ini tuh nggak. Gitu ya. Oke Omar. Terus apa yang kita lakukan? Maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia maha mendengar, maha. Ya, lanjut 201-nya. Ini orang yang bertakwa aja nih, yang pintar ngaji, yang rajin salat dan lain sebagainya. Lanjut. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa pun diajar. Terus apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa. Nah, jadi bisa nggak orang bertakwa juga punya pikiran jahat? Bisa jadi. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Segera ingat kepada Allah, apakah selain Allah? Allah. Tapi kenyataannya dia ingat kepada buruk sangka. Nah itu dia. Jangan gua dikirim apa? Jangan diguna-guna gane ya. Berhati-hati sih boleh-boleh aja. Tapi misalnya Omar ya, in case ternyata betul. Ternyata alhamdulillah ya diguna-guna. Itu gimana Omar, kan belum tahu juga nih. Ya kita buktikan. Tapi kalau dia udah berserah diri nggak mikirin itu Bu. Jadi udah udah kesambet namanya, udah kesurupan, apalagi udah ngejas. Terus ngomong ke orang. Nah itu tuh kadang-kadang bisa nggak jadi perang dukun?
Gaji piro. Iya. Kalau si kalau korbannya tadi atau si beliau lah tanda kutip kena terusan minta pertolongan dukun ya antar dukun kan, gitu kan? Kok jadi dukun bahasnya? Enggak, Jauh banget ya. lewat dulu dah. Nanti persoalan dukun nanti ya. Okay. Ini pokoknya mohon perlindungan. Yes. Nah, si energi negatif itu datangnya lewat mana aja nih? Surat ke belum selesai Omar ini. Lanjut. Oke, jadi maka ketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Jadi pada saat mereka langsung mengingat Allah, oh iya saya langsung ingat. Astagfirullahaladzim. Ya. Dia datangnya itu dari depan, dari belakang, kanan, kiri, insudurinas, minal jinnati wan nas. Ada 5. Ya, maka mohon perlindungan kepada Allah. Caranya gimana? Pakai bahasa Indonesia bisa. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan yang terkutuk. Bahasa Arabnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minimal 5 kali. Dalam satu kali. Karena setan hadir dari depan, dari belakang, kanan, kiri, dan hati. Atas bawah Pak? Apa? Atas bawah juga tuh? Ya nggak usah disebut, masa orang berapa. Tak wujud kita akan bicara tentang ada. Oke, sekarang kita kembali. Kenapa dia jolim? Ya, diulang lagi dah 33 ayat 72. 33 ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menawarkan kepada Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan bodoh. Amanah itu titipan, janji. Dan apa saja yang merupakan yang Allah sukai. Manusia, hai hambaku, tidak kuciptakan engkau untuk menyampaikan rahmat buat semesta alam. Ya, rahmat. Itu di 21 ayat 107. Kita baca ya. Dititipi rahmat. Ya, titipi rahmat kasih sayang untuk disebar ke banyak orang. Ke alam semesta. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus engkau Yanti Omar melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bisa nggak seseorang itu posisi sebagai pemimpin? Bisa. Harus memberikan rahmat kepada rakyatnya. Merujuk kepada ayat tersebut ya Umar ya? Iya. Job desk-nya memberi rahmat. Jabatannya kebetulan Bunda sebagai direktur utama. Padar and Travel. Dikasih rezeki punya kapal. Amin ya Allah, pesawat terbang. Kapan nih Omar bisa diajak? Amin ya Allah. Wallahu bisa. Enggak diajak juga nggak apa-apa. Ada saatnya Omar. Naik kapal sendiri. Dikasih jabatan oleh Allah. Tapi ingat, intinya adalah wama arsalnaka, tidak kuciptakan engkau Omar, Fuad, Yanti dan semuanya kecuali memberikan rahmat kepada semesta alam. Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Semesta alam, tidak pilih kasih, tidak melihat suku, tidak melihat agama, beri rahmat sesuai kemampuan dan sesuai jabatan kita. Bang Fuad sebagai bapak rumah tangga, berikan rahmat untuk keluarganya. Jadi Pak RT jabatannya, jadi tentara jabatannya untuk mengayomi, memberi rahmat. Tapi kalau nggak iblis, ada nggak antar RT gesek-gesekan? Banyak. Jangankan antar RT, antar keluarga. Gesek-gesekan. Anak ibu, anak bapak. Jadi tidak rahmat. Yang diberikan adalah kebencian, kedengkian. Makanya Allah bilang, ya Ibrahim ngasih tahu ke anak-anaknya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dalam keadaan tidak kemelekatan cinta.
damai. Mohon maaf Omar kalau boleh saya potong. Terkait kemelekatan kan itu udah bahas lama ya Omar ya. Jadi manusia itu teman-teman pada dasarnya itu kemelekatan gitu kan. Merasa memiliki contoh anak, suami, sebetulnya iya harta, tahta, jabatan segala macam kan. Tapi setelah kita ngaji nih yang saya rasain Omar ya. Misal for example gitu Omar ya. Itu banyak teman-teman yang suka curhat. Waduh anak saya begini, waduh ibu saya begini, waduh bapak saya begini, misal gitu Omar ya. Mereka harus harus menjadikan sesuatu itu menjadi apa yang kita mau. Itu dulu Omar. Setelah kita teman-teman mengaji, mengkaji, paham, petunjuk bahwasanya kalau kita kembali lagi ke Al-Quran, Allah sudah memberikan peringatan, panduannya atau apa ya Omar ya? SOP-nya ada bahwasanya yang namanya misalkan contoh entah anak, entah suami, entah istri Omar ya. Terlebih misalkan anak nih for example ya, ayat berapa sih lupa Omar? 64 ayat 14. Dibaca aja dulu. Boleh. Biar enak. 60 ayat 14. 60 ya? 64 ayat 14. Ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai Omar yang beriman. Wahai Yanti yang beriman. Dan kawan-kawan. Sesungguhnya di antara istri-istrimu atau para suami-suamimu. Para suami-suami. Dan anak-anak. Dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Kenapa jadi musuh? Karena bukan rahmat yang dikasih. Yang dikasih adalah kebencian. Nah, kenapa bisa benci? Karena iblis tadi masuk. Gitu kan Omar? Harus mohon perlindungan. Tapi kalau udah sebelum terjadi hati-hati. Tapi kalau udah terjadi, biarkan saja. Baca dulu dong, jangan ngaco. Baca lanjut kalau udah terjadi. Ini ya, makanya harus pegang Quran supaya tidak ngaco. Gitu ya. Ini iblisnya lagi mau mencari. Lanjut. Kalau udah terjadi, lanjut. Ada yang menjadi musuh bagimu, ya. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Nah, belum terjadi. Kalau belum terjadi. Kalau udah terjadi, lanjut. Dan jika kamu maafkan. Nah, kalau udah terjadi diapain? Dimaafin. Diputusin? Enggak. Kalau saya biarin aja maksudnya dimaafin gitu. Beda dong dibiarin sama dimaafin. Kan les aja. Bukan, ini pembelaan juga sih. Ya boleh lah. Pokoknya kan dimaafin. masih kok mau mah udah langsung tangkep aja. Iya. Jadi buruk sangka ya. Iya. Ayo. Ternyata udah pemaaf. Buru-buru. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Terus maafkan. Memaafkan gitu kan. Dan kamu santuni serta ampuni mereka. Disantuni. Sebentar nih, santuni ini apa nih? Terusin biaya sekolahnya. Kalau masih sekolah. Kalau makannya apa diberhentiin makannya? Lu kalau misalkan tidak sendiri-sendiri makannya, udah cari duit sendiri gimana dong? Ya apa rahmat kan tidak hanya duit. Si hello, apa kabar? Ya enggak? Lagi sakit, bisa bawain obat. Ya, ngeles melulu. Santuni dan apa tadi? Maafkan, terus maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. For example, seandainya nih case terjadi di boleh siapa saja dong menimpa Omar juga mungkin barangkali. Udah bukan barangkali, udah gua. Kalau sudah berkali-kali, itu tetap dimaafkan. Terus disambung. Sabar tiada titik. Sabar tiada titik. Iya. Terus gitu ya. Enggak, tiada titik, terus sabar selagi ada nyawa di badan kita. Innallaha ma'as-sabirin. Pada saat kamu tidak sabar, maka Allah tidak bersamamu. Yang bersamamu siapa? Iblis. Semakin benci nggak? Semakin keji nggak? Akhirnya membakar, membunuh. Walaupun tujuannya misalkan untuk kebaikan. Ya urusan dia lah, tujuannya mah pokoknya rahmat aja dikasih. Itu mah teknis dia. Jadi sepenuhnya memang kita harus membaca Al-Quran tadi. Iya dia. Oke Omar. Lanjut Omar. Lanjut 15-nya. 15? Ini tadi berapa ayatnya? 14. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu.
Supaya nggak dicoba, nggak dibikin coba amanah, gimana caranya? Jangan punya anak. Waduh. Iya, dong, ada anak jadi cobaan. Berarti kalau nggak mau dicoba dari pasangannya, jangan punya pasangan juga gitu. Dicobanya paling dari orang lain. Risiko gitu ya? Lah. Ya. Terus. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Nah, di sisi Allah tuh artinya aturan main Allah selalu dilaksanakan. SOP-nya itu di sisimu. Terus 16-nya? Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, disuruh apa? Bertakwa. Lanjut. Menurut kesanggupanmu. Nah, menurut kesanggupanmu. Dan dengarlah serta taatlah. Dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jangan pelit sama anak yang lagi jadi cobaan. Rahmat dikasih. Ya. Oke. Kalau kamu you and me and maafkan dan santuni. Sebenci, nggak ada benci. Tetap aku adalah rahmat. Kita kembali jolim. Ada 55 karakter orang yang lalai karena jolim, karena bodoh. Yang pertama, ya, jolim. Surat ketiga ayat 113. Surat ke-31 ayat 13. Surat ke-31 ayat 13. Ini kalau dibaca ayatnya asik nih. Kita coba ayat berapa tadi, Mas? Surat ke-31 Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jangan menyekutukan Allah. Oke, sebentar Pak, saya mau tanya. Kalau dengan mengacu kepada ayat ini, misalkan nih, ketidaktahuan si anak, dia berbuat tidak baik menurut Allah, ya kan? Tapi tidak sadar. Sedangkan kita harus memaafkan, menyantuni, terus berbuat baik. Nah, bagaimana anak ini akan sadar dengan itu tadi yang dilaksanakannya, dilakukannya. Gitu, itu mah teknis aja, itu mah teknis masing-masing. Pokoknya mindset pikiran kita, ya Allah, tunjukilah diriku dan dirinya, ampunilah. Ada apa ini kok anak saya jadi begini? Nanti Allah akan memberi solusi. Oh, ternyata yang dilakukan anakku adalah seperti aku melakukan pada saat yang lalu. Ini apa nih Bunda nih? Ya, kita kan apa sih Bun? Udah lama sekali, Omar udah lupa. Ya, lupa itu apa itu? Boleh pinjam ini nggak? Gunting. Oke, itu apa sih Bun? Ini namanya dong. Ya Omar. Teman-teman semua, ini adalah Dream Muda. Dream Muda ini minuman serbuk rasa apel. Oke, terima kasih. Ya, jadi minuman serbuk rasa apel, fungsinya Omar, untuk menyehatkan badan. Jadi kalau aku sehat, semakin sehat. Semakin sehat. Omar syiarnya semakin semangat. Terus bisa mengenyalkan kulit, mengglowingkan katanya Omar. Kulit tuh nggak keriput-keriput gini nih? Bisa lah Omar. Oh iya, dioles-oles gimana? Ya enggak lah, diminum. Oh gimana? Tapi jangan minum sekali tok ya Omar ya. Oh iya. Harus rutin. Itu untuk mendapatkan itu Bun gimana? Dulu kita ada online, tetap ada online gitu kan. Tapi sekarang kita jualannya offline. Jadi boleh nanti menghubungi ke kita ya, ada linknya. Bisa langsung ke CS atau boleh dibantu. Mbak Titi tolong bukain. Jadi kesini langsung. Nanti langsung aja ke kami. Jelas sudah banyak ya yang sudah gitu. Nah, kemasannya seperti ini teman-teman. Nih, cakep kan? Tinggal
tarik aja Omar tuh. Oke. Jadi seperti ini dan akhirnya dalamnya seperti ini. Jadi mau pergi kemana-mana nggak usah bawa satu bungkus sama bawanya. Aku buka gini ya. Iya, ini kebetulan di depan ada air putih nih ya. Oke. Boleh sendok, mana ya sendoknya? Oh, ini sabur ya. Ini pemirsa. Warnanya putih. Halal dong, Mas. Oh, halal. Om jadi Nanti bawa dong, Mas. Oh ya? Kajian kan di mana di M? Nanti apa? Nanti di mana? di BKHI nanti. BKHI. Omar ada di BKHI nanti. Boleh Omar nanti. Di bengkel kreatif Hello Indonesia. Oh Masya Allah, jam terbang Omar ini udah luar biasa loh teman-teman. Jadi udah kemana-mana ya, tapi nggak di mana-mana, di sini dulu. luar biasa ya teman-teman. Jadi nanti begitu kita masukkan di sini Omar, kalau bisa diaduk tapi sendoknya mana ya? Nanti di apa? Terus kita minum Omar. Ini biasanya kalau siang-siang dikasih es gitu, oh enak banget. Dingin ya. Lalu ada ngaruh nggak? Detox bisa detox untuk perut khusus kita kan? Seperti itu. Yang pasti sih untuk menjaga kesehatan tubuh. Oke. Gitu. Dan betul karena badan kita nih harus dikasih asupan yang bergizi. Betul. Ruh kita juga harus dikasih asupan, yaitu ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Ini ikhtiar apa? Iya. Cantik luarnya. Iya. Dalamnya juga cantik. Juga, betul. Jadi kalau badan lagi sakit, terus kita ngaji juga kan tidak maksimal. Kita minum ya teman-teman ya. Dia kemasannya hijau, dalamnya juga hijau muda ya Omar ya. Aku aman ini? Omar. Bismillahirrahmanirrahim. Oman kayaknya doyan banget. Habis banyak. Pemirsa, mohon maaf bila ada kekurangan. Namanya juga kita ngaji bareng. Ngaji santai juga. Ngaji itu adalah ngasah jiwa. Ngasah jiwa. Ya jiwa kita diasah dengan ayat. Ya, tubuh kita dibersihkan dengan dream. Ya. Oke teman-teman, jadi ya berkenan mau cobain boleh. Untuk konsumsi hariannya juga boleh, monggo ini sangat direkomendasikan. Kebetulan Omar, usia saya sudah hampir 50 tahun. Oh ya? Salah satunya. Seperti 35. Amin, Masya Allah. Kalau Omar udah hampir 70, seperti berapa tahun? Berapa ya? 28 tahun kalau lihatnya di Monas. Baik, jadi teman-teman, kalau mau konsumsi Dream Muda boleh coba. Silakan hubungin ke Dream Muda Official. Kita dulu ada online, tapi sekarang kita jualannya offline. Baik, Omar, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat baru lagi nih Omar. Oh ya? Terima kasih kehadirannya Omar. Ngaji kali ini benar-benar luar biasa ya, sesuatu yang menurut saya bisa nge-charge jiwa kita, gitu ya. Jadi buat teman-teman di seluruh penjuru Nusantara, stay tune. Kita akan berikan informasi terkait kapan lagi kita ngaji bareng gitu Omar ya. Kita lanjutkan, ada 55 ya. Boleh Omar. Jadi nanti kita akan lanjutkan tentang amanah tadi Omar ya. Poinnya namanya manusia pada saat ruh ditiupkan itu bagaimana kita kembali setelah perjanjian dengan Allah dalam keadaan jangan lalai supaya tidak merugi. Allah nerima dalam keadaan suci. Insya Allah. Baik teman-teman di seluruh antero Nusantara, terima kasih sudah menemani kami untuk ngaji bareng. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita sampaikan yang Oma sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah memaafkan, mengampuni semua kesilapan kita. Mohon terus selalu dukung channel kami untuk share, subscribe, gitu ya. Link YouTube kami, TikTok kami, dan semua link medsos kami supaya kami lebih semangat lagi. Semangat lagi untuk tetap
Syiar. Dan jangan lupa, satu lagi Omar. Bagi teman-teman yang mau umroh mau haji, kita ada promo. 2025 pemberangkatan itu ada spesial promo. Hanya bayar 22.500.000. Masya Allah. Semoga pemirsa ada kemudahan untuk itu. Amin, insya Allah. Dan Omar juga ada kemudahan ya. Insya Allah Omar harus berangkat. Amin, insya Allah. Tunggu saatnya. Baik teman-teman, Omar terima kasih. Sama-sama Bun. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.